Halo sobat rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Admin akan berusaha untuk menghibur kalian semua melalui membacakan sebuah novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Novel ini yang berjudul The Story of Yi Chen. Di video ini adalah video part ke-98. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita-cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman kalian supaya teman kalian juga mendapatkan informasi hiburan seperti ini. Oke, kita lanjutkan di video part ke-98. Secangkun dibuat aku dengan ucapan master kasar Manlan, lalu berkata dengan kaku, "Aku tidak takut berdiri di jalan yang benar." Manlan memelototnya dan berkata, "Aku terlalu malas untuk berbicara omong kosong denganmu. Oke, aku akan keluar untuk bermain mayong." Setelah berbicara, Manlan bangkit berdiri, mengulurkan tangannya dan berkata dengan Xiao Changkun, "Ayo, berikan aku kunci mobilmu." Xiao Changkun berkata, "Kamu bermain mayong dan mengemudi ke sana. Aku masih membutuhkan mobil di sore hari." Manlan menatapnya kosong dan berkata dengan nada menghina, "Kenapa? Mau pergi ke teman sekelasmu untuk pamer? Sudah kubilang tidak mungkin. Cepat berikan aku kunci mobilnya." Si Cangkun tidak berdaya, jadi dia terus mengeluarkan kunci mobil dan menyerahkan padanya, lalu berkata, "Kamu harus berhati-hati saat mengemudi, jangan sampai tergores." Manlan berkata dengan kejam, "Kamu mengurusiku, mencemaskanku, dan membawa mobilmu masuk ke dalam sungai, membuatmu terbakar." Secangkun ingin mati karena depresi, tetapi Manlan menghela napas lega, mengenakan mantelnya dengan gembira, dan berjalan keluar pintu dengan penuh semangat. Setelah Manlan pergi, Secangkun menghela napas dan tak berdaya, dan dia berkata, Ichen, ikutlah aku pergi sore hari. Kebetulan beberapa teman lama juga membawa anak muda untuk membantu." "Baiklah ayah." Ichen tidak berdaya, dia hanya bisa mengangguk dan setuju. Securan menyerahkan kunci mobilnya kepada Su Changkun dan berkata, "Ayah, bagaimana jika ayah menyetir mobilku di sore hari dan aku akan naik taksi ke perusahaan?" "Lupakan saja." Su Changkun melambaikan tangannya dan berkata, "Mobilmu adalah BMW seri 5, aku malu menyetirnya." Securan tidak berdaya, jadi dia mengambil kembali kuncinya dan berkata kepada Ichen, "Kalau begitu kalian bisa naik taksi." Ichen bergumam dan berkata dalam hatinya sendiri bahwa pria tua itu terlalu sombong, tidak menyukai mobil securan seri 5. Tahukah bahwa mobil itu sebenarnya adalah BMW kelas atas seri 760? Pada saat ini Manlan baru saja berjalan ke bawah dan hendak pergi. Tiba-tiba dia mendengar suara yang dikenalnya. "Oh, adik ipar, tunggu sebentar." Manlan mendongak dan menyadari bahwa orang yang ada di sini sebenarnya adalah istri Xiao Changgan, kakak iparnya Qian Hoqian. Dia tiba-tiba terkejut di Villa Chen Shuyi. Dia sangat membenci dia dan suaminya. Tanpa disangka dia menemukan rumahnya sendiri. Jadi dia membuka mulutnya dan bertanya, "Qian Hoqian, bagaimana kamu bisa ada di sini?" Saat memikirkan dirinya pernah berusaha keras pada Xiao Changgan dan Qian Hoqian sebelumnya, dalam pikiran Manlan menunjukkan ekspresi kebencian pada pasangan itu, bahkan dalam hatinya lebih tak tertekan. Tidak seperti sebelumnya, Manlan selalu khawatir setelah keluarga Xiao bangkrut, pensiunannya tidak akan lunas, tapi sekarang dialah yang ingin melihat keluarga Xiao bangkrut, karena dia telah menemukan sumber kesenangan yang lebih besar, yaitu mengejek Xiao Changgan dan Qian Hoqian. Jika keluarga Xiao bangkrut, dirinya bisa mentertawakan mereka berdua setiap hari. Kedua pria ini telah saling menyindir dari mereka sendiri selama bertahun-tahun, dan di kemudian hari mereka akan mendapatkan kembali semua yang menguntungkan. Jadi melihat Qian Hoqian muncul di depannya saat ini, Manlan sedikit bahagia. "Saya berpikir bahwa saya tidak mengalami cukup kecanduan terakhir kali, tetapi saya tidak berharap kecanduan itu hilang sendiri."
Setelah mendengar pertanyaan Marlan, Ken Hokian berkata dengan nada minta maaf. Aduh, adik ipar, aku dengan menemuimu hari ini sebenarnya aku ingin minta maaf kepadamu. Kemudian dia berkata dengan ekspresi bersalah, ketika aku di rumah keluarga Sio, aku selalu memandang rendah orang. Aku tidak hanya selalu mempermalukan kalian, tetapi juga sering mengatakan hal-hal buruk tentang kalian di depan nyonya besar. Ini semua salahku. Aku telah mengetahui kesalahanku dan jelas. Jadi aku datang kepadamu dan ingin minta maaf dengan sungguh-sungguh kepadamu. Setelah selesai bicara, wajahnya menjadi panas. Dia mengertakkan giginya dan membungkukkan tubuhnya kepada Manan. Malan sedikit tercengang, dia pikir wanita ini ada di sini untuk membuat masalah dengannya, tetapi dia tiba-tiba membungkuk dan meminta maaf padanya. Pisau besarnya yang berukuran 30 meter sudah siap untuk mengeluarkan gelombang untuk menyayatnya. Ketika dia mendengar hal ini, dia tiba-tiba tidak tahu harus berbuat apa. Pada saat ini, Ken Hokian melihat Manan tidak berbicara. Dia tiba-tiba berakting lagi. Dia menangis dan berlutut di atas tanah, memohon dengan sedih. Adik iparku yang terkasih, apakah kamu masih menyalahkan kakak ipar? Kakak ipar benar-benar merasa bersalah. Dalam beberapa tahun terakhir, kakak ipar masih tidak mengerti kita adalah menantu di keluarga Xiao. Kita harus berteman dan menjadi kakak adik dalam satu tim, hidup dengan rukun. Setelah itu, Ken Hokian menampar wajahnya dan berteriak, adik ipar, kakak iparku dulu tidak mengerti akan segala sesuatu. Tolong jangan menjadi seperti kakak ipar itu. Kedepannya kita menjadi kakak dan adik yang akur. Bagaimana? Manan merasa sangat terkejut. Baik, Ken Hokian selalu bersikap sombong benar-benar berlutut di depannya dengan putus asa. Dia menampar dirinya sendiri. Hal ini sepertinya cukup untuk melampiaskan kebenciannya. Selama bertahun-tahun, kapan Ken Hokian akan menundukkan kepalanya, dan sekarang dia akhirnya merasakan perasaan senang bisa menginjak-injak orang lain. Ken Hokian melihat kepuasan di wajahnya, ledekan kemarahan tiba-tiba melonjak di dalam hatinya, tetapi dia menghelakan nafas dan berkata, adik ipar sejujurnya, meskipun aku sudah mengerti, menurut selama ini aku bersikap kejam padamu untuk apa? Bukankah semuanya demi hal yang sia-sia? Sekarang aku merasa sangat menyesal jika selama beberapa tahun itu aku lebih sopan terhadapmu. Mana mungkin kita akan ribut sampai seperti ini? Saat dia berkata, dia terus berkata dengan tulus, ribuan kesalahan semuanya adalah kesalahan Ken Hokian sendiri. Sekarang aku hanya berharap kamu dapat menghargai hubungan di antara kita selama bertahun-tahun ini dan memanfaatkanku atas kesalahan yang aku perbuat dulu. Manan sangat bersemangat, tetapi dia berkata dengan acuh tak acuh, oh kakak ipar, kamu sudah mengetahui kesalahanmu. Hal itu benar-benar membuatku kagum. Kupikir kamu mungkin tidak akan bersadar seumur hidup ini. Ken Hokian tidak membantah. Sambil tersenyum dia berkata, bagaimana mungkin kakak ipar sudah tersesat dan tahu jalan kembali. Mana dulu bermimpi bahwa kakak iparnya yang menyebalkan ini bisa menundukkan kepalanya pada dirinya. Tetapi setelah menunggu lebih dari 20 tahun, keinginannya tidak terpenuhi. Tetapi tanpa diduga, mimpinya menjadi kenyataan sekarang. Malan merasa sangat bersemangat. Dia tidak bisa menahan rasa bangganya. Dia berkata sambil tersenyum, kenapa kakak ipar telah menyadari kesalahanmu? Aku juga bukan tipe orang yang pendendam. Maka masalah yang dulu lupakan saja. Ken Hokian buru-buru berkata, baik adik iparku sangat murah hati, maka kedepannya kita akan menjadi saudara perempuan yang hidup dengan rukun. Namun, walaupun dia berkata begitu dia di bibirnya, tapi dia mengutuknya di dalam hatinya. Wanita tidak tahu diri ini benar-benar bersikap sombong jika kamu memberimu sedikit rasa hormat. Setelah bertahun-tahun berhubungan dengannya, Manlan ini orang seperti apa? Apakah dia tidak akan tahu? Puji dia sedikit, maka dia akan merasa senang sehingga dia lupa siapa dirinya. Kemudian baru kita bereskan dia. Manlan mengeluarkan kunci mobil BMW miliknya dari sakunya dan berkata sambil tersenyum, kakak ipar, karena kesalahpahamanmu di antara kita hilang, aku tidak mengobrol di sini lebih lama lagi denganmu. Aku sedang buru-buru janji bermain mahjong. Aku pergi dulu. Ken Hokian sedang merasa bingung bagaimana cara mengajaknya bermain mahjong. Mendengar hal ini, dia segera menghentikannya dan bertanya, adik ipar, apakah kamu akan bermain mahjong? Pandan mengangguk, iya, ada apa?
Ken Hokian buru-buru berkata, kebetulan sekali aku punya teman yang sangat kaya dan suka bermain mahjong, tetapi keterampilannya dalam bermain tidak bagus. Tapi kamu juga tahu, dia orang yang sangat kaya, dia tidak peduli pada uang. Yang paling penting adalah dia senang bermain. Jadi setiap hari dia bisa kalah puluhan ribu yuan, dia tidak akan keberatan. Berbicara tentang ini, Ken Hokian berbisik dengan hati-hati, kebetulan sekali aku beritahu kepadamu, aku ingin menghajar beberapa teman yang bermain. Aku tidak tahu apakah adik ipar tertarik atau tidak. Kita berdua bekerja sama untuk mendapatkan uangnya. Ketika Manlan mendengar ini, pandangan matanya tiba-tiba menjadi cerah. Setelah Chen Shuyi pergi, dia merasa khawatir dirinya tidak dapat menemukan korban lagi untuknya. Tetapi dia tidak menyangka Ken Hokian mencarikan seorang pengganti untuknya. Selain itu, sepertinya korban kali ini memiliki lebih banyak uang daripada Chen Shuyi. Chen Shuyi hanya kehilangan beberapa ribu yuan dalam sehari, sedangkan korban kali ini kehilangan puluhan ribu yuan dalam sehari. Dia suka bermain mahjong dengan orang-orang yang kaya raya dan memiliki kemampuan yang buruk. Dengan seperti inilah dia dapat menghasilkan uang banyak. Jika dia bisa bekerja sama dengan Ken Hokian dalam melawannya, kemudian mereka janjian menggunakan kode, maka mereka pasti akan menang dalam perjudian ini. Memikirkan hal ini, dia merasa sangat senang. Dia adalah tipikal orang yang kecanduan uang. Melihat uang lebih baik daripada melihat orang tuanya. Sekarang kedengarannya Ken Hokian mengatakan hal ini, dia tidak bisa menahan perasaan senangnya. Melihat dirinya tergerak, Ken Hokian buru-buru berkata dengan suara rendah, aku beritahu padamu adik ipar, ketika kita berada di meja berjudi, kita harus melihat kode untuk satu sama lain. Kita akan menyentuh hidung kita ketika memiliki 7 angka. Mengetuk jari saat kita memiliki sebaris. Ketika saatnya mau menang, maka mulut kita yang bergerak. Saat itu jika kita saling membantu, saling mendukung satu sama lain, pasti kita akan menang banyak. Begitu Manlan mendengar ini, dia langsung setuju dan gembira. Dia buru-buru berkata, baiklah kakak ipar, kalau kamu sudah bilang begitu, maka mari bermain beberapa kali dengannya untuk melihat keadaan. Ken Hokian tersenyum berseri-seri dengan gembira dan dengan senang berkata, tidak apa-apa, biar ku beritahu orang ini sangat kaya dan tinggal di kawasan Villa Thompson kelas atas. Menurutmu kapan kita bisa ke sana? Manlan segera berkata, sekarang, ayo pergi dengan BMW ku. Setelah masuk ke dalam mobil, Ken Hokian tidak bisa menahan senyumnya dingin di dalam hatinya saat dia melihat tindakan Manlan yang sudah tidak sabar untuk membuat skenario untuk Manlan. Dia secara khusus memperkerjakan 2 orang tua dan membayarnya dengan harga tinggi, kemudian membawa pilot Thompson kelas atas untuk sementara waktu. Hal ini untuk memenangkan semua kekayaan Manlan dan membiarkan si jalang ini tidak memiliki apa-apa lagi. Manlan tidak tahu bahwa Ken Hokian mencoba menjebaknya. Sebaliknya, dia berpikir untuk bergegas mengambil keuntungan dari orang kaya itu. Saat Manlan dan Ken Hokian bergegas ke daerah Thompson kelas atas, si Chen bersama ayah mertuanya naik taksi ke sekolah ayah mertuanya dulu, Universitas Zhongshan. Melihat menara gerbang menengah diukir dengan marmer putih di pintu ada tulisan Universitas Swasta Zhongshan yang terlihat cukup tua, Yi Chen merasa terkejut. Di luar dugaan, ayah mertua tua yang biasanya terlihat sangat tidak berguna, tapi dia merupakan seorang mahasiswa dari sekolah terkenal. Apalagi sekolah terkenal di masanya jauh lebih langka daripada sekarang. Melihat tatapan terkejut Yi Chen, Xiao Changkun mendengus dan berkata, kenapa menurutmu ayah tidak terlihat seperti orang yang pernah kuliah? Yi Chen mengangguk dengan jujur dan berkata, ayah, sifat Anda benar-benar tidak seperti seorang mahasiswa. Xiao Changkun menghilangkan napas, tapi dia berkata dengan bangga, mengingat saat itu aku juga seorang murid pintar di sekolah. Nilaiku selalu berada di deretan orang berprestasi. Jika bukan karena tidak ingin meninggalkan rumah terlalu jauh, aku mungkin akan masuk ke Universitas Beijing. Aden Yi Chen tertawa dan bertanya, apa yang terjadi setelah itu? Kamu lulus dari sekolah terkenal, mengapa kamu menjadi bapak rumah tangga di rumah? Yi Chen merasa ayah mertua seorang mahasiswa yang bersekolah di tempat bagus, tuan muda kedua dari keluarga Xiao, akhirnya berubah menjadi seorang pria yang tidak berguna dan
setiap hari ditegur oleh Manlan benar-benar menarik. Ketika Xiao Changkun mendengar ini, nada bicaranya menjadi berat. Dia berkata dengan berbisik, selanjutnya, aduh, masalah selanjutnya tidak perlu dibicarakan lagi. Semua adalah masalah kelamku. Saat keduanya sedang mengobrol, seorang pria parubaya yang seumuran dengan Xiao Changkun berjalan keluar dari balik gerbang. Setelah melihat Xiao Changkun, pria parubaya itu segera bergegas menghampirinya. Changkun, aku sudah lama tidak melihatmu. Kamu sekarang terlihat tampan, berpakaian cukup rapi. Xiao Changkun menatap pria di depannya untuk waktu yang lama sebelum dia tersenyum dan berkata, apakah kamu Zhou King? Kita seharusnya sudah tidak bertemu selama 30 tahun. Kamu terlihat seperti bos besar, sudah dapat banyak uang. Zhou King menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak bisa dibandingkan denganmu, Changkun. Jika digambarkan dengan kata-kata yang terkenal saat ini, waktu itu saja kamu adalah generasi kedua dari keluarga yang kaya. Keluarga Xiao tahun itu memang cukup kaya. Saat itu Tuan Besar Xiao sedang dalam masa puncak hidupnya. Dia menghasilkan banyak uang seketika pertama kali turun dalam lautan berbisnis. Jadi Xiao Changkun juga cukup mendapatkan keuntungan saat itu. Uang jajan satu orang bisa melebihi dari jumlah setengah teman sekelasnya jika digabungkan. Justru karena dia kaya saat itu, Manlan dari kelas lain bisa tertarik padanya. Pada saat ini, Xiao Changkun mendengar orang lain mengatakan bahwa dia adalah generasi kedua yang kaya saat itu. Dia menjadi sangat tertekan. Tidak disangka saat ini muncul lagi seorang pria parubaya dan seorang pemuda di sana. Pria parubaya itu berjalan ke arahnya dan tiba-tiba mendengus, kemudian berkata, masih mengatainya generasi kedua orang kaya. Kalian saja yang baru kembali dari luar negeri, jadi tidak tahu situasi di sini. Aku beritahu padamu bahwa keluarga Xiao sekarang sudah tidak sekaya dulu. Xiao Changkun yang dulu pria terkenal saat ini tidak bisa hidup enak. Ekspresi Xiao Changkun tampak sedikit kesal dan berkata, Pan Juanming, apa yang kamu bicarakan? Aku yang menjalani hidupku, apakah aku perlu kamu atur? Zhou Xing buru-buru mengitari tempat kejadian dan berkata, kalian berdua benar-benar setelah bertahun-tahun setelah bertemu masih saja bertengkar. Saat di bangku kuliah setiap hari bertengkar, kalian sudah setua ini sekarang apakah masih tidak bisa melupakannya masalah merebut wanita itu? Xiao Changkun mendengus dan berkata dengan bangga, apa yang bisa aku rebutkan dengannya? Dia hanya salah satu bawahanku. Saat itu ketika aku berkencan dengannya, Pan Juanming merasa cemburu. Dia minum-minum di asrama setiap hari. Setelah minum banyak dia akan menangis. Dia sangat ingin mengupas kulitku. Hahaha. Pada saat ini banyak orang parubaya dan lanjut usia yang datang. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua tersenyum dan menyetujuinya. Pan Yuanming benar-benar tergila-gila pada wanita itu saat itu. Aku ingat selama beberapa waktu itu dia menangis setiap hari hingga matanya bengkak dan tidak dapat melihat dengan jelas. Betul, hahaha. Saat itu semua orang mengatakan bahwa Pan Juanming gila cinta. Yichen mendengarkan percakapan beberapa orang itu dan merasa terkejut. Di luar dugaan, ayah mertuanya dan Pan Yuanming pernah berselisih dalam cinta. Apakah Pan Yuanming juga menyukai Manlan? Apakah Manlan yang emosian seperti itu bisa menarik perhatian begitu banyak pria? Apakah kedua orang ini sudah buta? Ketika Pan Yuanming mendengar begitu banyak orang mengejek tentang apa yang telah dilakukan saat itu, dia menjadi marah dan berkata dengan nada dingin kepada Xiao Changkun. Xiao Changkun, perkataanmu sungguh tidak bertanggung jawab. Kamu bilang aku lawanmu yang kalah. Benar-benar lucu. Memangnya kamu menang? Apakah Han Meiking masih bersama dirimu? Siapa yang tidak tahu Han Meiking meninggalkanmu ketika dia pergi jauh ke Amerika? Han Meiking, Yichen mendengar sampai sini akhirnya mengerti bahwa orang yang dia perebutkan oleh mereka saat itu bukanlah Manlan. Para teman di sekitarnya juga tertawa.
Seorang menepuk bahu Sio Changkun dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ngomong-ngomong, Changkun, mengapa kamu dan Han Making putus asa saat itu? Iya, semua orang selalu penasaran dengan masalah itu selama beberapa puluh tahun ini. Sebenarnya apa yang terjadi? Sio Changkun tidak menyangka bahwa semua orang akan mulai mengelilingi dirinya dan bertanya tentang masalah saat itu dengan penasaran. Jadi dia melambaikan tangannya dengan ekspresi canggung. Oh, jangan sebut-sebut masa lalu lagi. Chen tiba-tiba menangkap ekspresi Changkun dari Sio Changkun dan ada sedikit makna sedih. Apakah ada sesuatu yang tersembunyi di masa lalu ayah mertua dan ibu mertuanya? Di sisi lain, Yichen tidak tahan lagi bertanya. Dia berkata dengan suara yang pelan, "Ayah, siapa bibi Han yang dibicarakan oleh semua orang itu?" Sio Changkun melihatnya sejenak lalu membuangkan muka. Dia dengan jengkel berkata, "Jangan banyak tanya." Yichen mengangkat bahunya kemudian tidak lagi berkomentar. Melihat tamu-tamu yang sudah berdatangan sudah makin banyak, Pan Yuanming memasang tampangnya yang angkuh memperkenalkan pria muda di sampingnya kepada seluruh orang. Semuanya, perkenalkan, ini adalah menantuku Zhang Zian. Ia bekerja di bidang IT dan telah mendirikan perusahaan pribadinya. Saat ini, perusahaannya akan segera membuka pasar di pusat pengembangan bisnis. Wah, sudah mulai buka pasar, ujar Zhou King dengan kagum lalu berkata, setelah itu, bukankah nilai pasar perusahaannya akan bernilai ratusan juta yuan? Ratusan juta yuan? Pan Yuan mengerutkan bibirnya dengan spontan berkata, setidaknya kamu harus bilang miliaran yuan. Pikirkan saja, zaman sekarang sangat susah untuk membuka satu usaha jika bukan perusahaan yang punya kekuasaan tertentu. Bagaimana mungkin bisa melewati Komisi Keamanan Reguler dalam negeri? Pan Yuanming dengan bangga berkata, ku beritahu kepada kalian, setelah perusahaan menantuku masuk ke pasar bisnis, nilai pasaran pasti akan melebihi miliaran yuan. 2 tahun ini reputasi perusahaannya terus melejit. Jika kalian tertarik untuk meraih keuntungan, tiba saatnya harus membeli saham perusahaan mereka. Menantu Pan Yuanming, Zhang Jian, buru-buru menyambung, ayah, jangan memujiku begitu. Aku hanya berbisnis awal yang lumayan beruntung. Teman-teman ayah di sini jauh lebih hebat dariku. Junior sepertiku ini tidak ada apa-apanya. Sikap Jian Jiang yang begitu murah hati berhasil meraih hati banyak orang yang berada di tempat. Seorang pria tua berambut putih mendesah berkata, wah, Pan Yuanming, menantumu ini masih muda dan sangat berpotensi, terlebih lagi orangnya juga begitu rendah hati. Benar-benar menantu idaman setiap orang. Tentu saja Pan Yuanming mengangguk dengan angkuh. Kemudian dia sengaja melirik Xiao Changkun dengan bertanya, Xiao Changkun, apa pekerjaan menantumu? Menantuku, Xiao Changkun menoleh melihat Yichen sesaat. Dirinya diam-diam mulai mendesah, meski dia juga ingin menyombongkan prestasi menantunya sendiri. Tapi setelah dipikir-pikir, dia takut dirinya akan menimbulkan lelucon yang bertambah parah. Oleh karena itu, dia dengan canggung berkata, pekerjaan menantuku adalah mengerjakan pekerjaan rumah. Mengerjakan pekerjaan rumah, semua orang tercengang dan tak ada yang tertawa. Tak disangka Xiao Changkun akan memberikan jawaban sedemikian rupa. Pan Yuanming mengerutkan bibirnya kemudian berkata, melakukan pekerjaan rumah itu artinya dia pengangguran. Xiao Changkun, katanya setiap hari kamu juga santai-santai di rumah kan? Apakah kamu ingin aku meminta menantuku untuk menyiapkan sebuah pekerjaan untuk kalian berdua? Secangkun, usiamu lebih tua, mengawasi pintu utama seharusnya tidak masalah kan? Sedangkan menantumu ini masih muda, pandai melakukan pekerjaan rumah dan berpengalaman, sebaiknya dia langsung menjadi pegawai kantin saja. Bagaimana? Teman-teman di sekitarnya tertawa terbahak-bahak. Yichen tidak berbicara sedikit pun. Bertahun-tahun ini dirinya sudah terbiasa dihina serta ditertawakan oleh orang lain. Bahkan hal yang lebih memalukan daripada ini juga pernah dialaminya beberapa kali. Sebaliknya, dia justru merasa cara Pan Yuanming ini adalah hal kecil baginya. Namun Xiao Changkun merasa sangat geram, raut mukanya tampak kusam, dirinya terus mengumpat dalam hati, Pan Yuanming ini benar-benar kurang ajar. Dari awal bertemu selalu ingin mencari masalah denganku. Dia berbuat begini karena waktu itu tidak berhasil mengejar Han Making. Padahal sudah bertahun-tahun berlalu, kenapa dia masih tidak senang denganku?
Pan Waming melihat Xiao Changkun tidak menggubrisnya, dia sengaja menyindirnya lagi. Hei Xiao Changkun, aku sudah berniat baik ingin memberimu pekerjaan. Bukankah kamu seharusnya menghargaiku sedikit? Usai berbicara, Pan Yuanming menoleh ke arah Yi Chen dengan kesal berkata, anak muda, mertuamu sudah tua, otaknya sudah tidak berfungsi dengan baik, jadi wajar saja kalau terkadang dia tidak mengerti sopan santun. Tapi apakah kamu juga sama dengan dirinya? Yi Chen menyeringai lalu berkata, Paman, aku akan berkata jujur padamu, jika ingin mempekerjakanku biayanya sangat tinggi. Wow, tidak disangka Yi Chen tiba-tiba berkata seperti itu. Apakah yang terjadi di part selanjutnya? Tapi sepertinya part ini sampai di sini dulu, dan part selanjutnya kita dilanjutkan di video berikutnya. Kalian jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai video seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman kalian semua, biar teman kalian juga mendapatkan informasi hiburan seperti ini. Oke, kita lanjutkan di part berikutnya dan di video selanjutnya.